Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Praia Tengah ricuh. Enam pimpinan partai politik di Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Praia Tengah ricuh saat para saksi mendesak untuk membuka kotak suara karena adanya indikasi kecurangan di 2 TPS yang ada di Pengadang, Lombok Tengah. Rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ricuh. Kericuhan terjadi lantaran adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS Pengadang, yakni di TPS 4 dan TPS 6. Kericuhan pun tidak terhindarkan ketika para saksi mendesak untuk membuka kotak suara sehingga sempat terjadi bentrok antara warga sebagai saksi dengan petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Aksi dari salah satu partai menjelaskan permintaan pembukaan kotak suara sebelum pleno dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara. Selain itu, dugaan kecurangan muncul lantaran banyaknya penggelembungan suara seperti di TPS 6 Pengadang. Kami hanya minta untuk dibuka kemudian TPS 6 ini sebagai sampel saja. TPS 6 di mana? TPS 6 Pengadang ini kita harus buka. Kalau memang terbukti tidak ada suara yang berubah lagi, maka kami saksi ini bersedia untuk melanjutkan itu dengan secara yang sudah sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah tidak dapat mengabulkan permintaan warga untuk membuka kotak suara lantaran belum mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Sementara khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu, begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman komisioner KPU bagaimana mencari solusi ini. Jadi makanya tadi kami minta untuk dipending khusus Pengadang, tapi desa-desa lain harus tetap lanjut. Proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan untuk sementara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sejumlah simpatisan salah satu calon legislatif kabupaten dari Partai PKS protes hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat karena hasil C1 pleno tingkat PPS atau desa hasilnya jauh berbeda. Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri dari simpatisan salah satu caleg tingkat kabupaten dari Partai PKS Dapil Sekotong Lembar, Lombok Barat, memprotes hasil pleno rekapitulasi hasil tingkat kecamatan yang dinilai jauh berbeda dengan hasil C1 pleno hasil perhitungan tingkat TPS desa. Mereka meminta hasil rekapitulasi disesuaikan dengan hasil C1 pleno tingkat PPS atau desa dan mereka menduga manipulasi suara tingkat PPK ini menguntungkan salah satu paslon lainnya. Melakukan indikasi ini wajib dipidana. Ini undang-undang, Pak. Gak boleh Anda mentang-mentang penguasa, Anda mentang-mentang aparat, ya, mau merusak demokrasi. Ini sampai dunia internasional, Pak. Saya punya jaringan. Saya tahu, tapi saya diam. Saya mencintai Lombok Barat ini. Saya mencintai Sekotong. Saya mencintai Lembar. Tapi kalau begini cara diajarkan, malu Pak kita, Pak. Sementara Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Gede Junaidi menegaskan pelaksanaan pemilu di Lombok Barat terpantau kondusif karena tidak ada TPS yang melakukan PSU. Semua berjalan dalam keadaan aman dan kondusif, masih terkendali. Sementara kan kita melihat situasi seperti kita ketahui bersama, wilayah hukum Polres Lombok Barat ini, belum ada temuan dari Panwaslu ataupun Bawaslu mengenai pemungutan suara ulang. Akibat protes dari simpatisan caleg tersebut, proses pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan sempat memanas namun masih terpantau kondusif. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Sementara itu, 6 pimpinan partai politik di Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolda NTB. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pemilu curang yang terjadi di Kecamatan Sekoto, Lombok Barat. 6 ketua partai politik di Nusa Tenggara Barat Senin malam datangi Mapolda NTB. Ke-6 ketua partai politik atau parpol tersebut, yakni Ketua DPD Partai Gerindra NTB, lalu Fathul Bahri, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman, Ketua DPW PKS NTB, Y. Agil, Ketua DPW PAN Muazzim Akbar, Ketua DPW PKB NTB, lalu Hadrian Irfani, dan Ketua DPW P3 NTB, Muzihir. Selain itu, turut hadir Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Naufar Forkani Farinduan, dan Ketua Organisasi dan Keanggotaan OKK Partai Gerindra NTB, Sudirsa Sujanto. Kedatangan mereka ke Polda NTB untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Nah, kenapa kami hadir di sini? Nah, untuk generasi-generasi ke depan di 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalau terjadi terus seperti itu, saya kira kita ini sebagai wartawan juga mau apa? Tentu asas demokrasi ini kita tidak mau terpangkas begitu saja. Maka ini demokrasi yang diharapkan teman-teman dari seluruh partai politik. Ya, situasi di Sekotong ini kan kalau kita lihat dari DPT ya, daftar pemilih tetap itu sekitar 48.511. Kemudian pengguna hak pilih ini kan sebanyak 48.400 sekian. Nah, itu ada satu partai yang mendapatkan suara sebanyak 47.000 lebih. Artinya itu 99,9%. Semua dari total DPT itu tidak ada orang yang meninggal, tidak ada orang yang tidak memilih di luar daerah ataupun luar negeri, dan tidak ada suara batal. Seperti itu, artinya ini sesungguhnya sangat bukan mencurigakan lagi ya. Dugaan kecurangan pemilu tersebut mulai terjadi dari tingkat TPS, di mana di Kecamatan Sekotong jumlah DPT 48.511 dan yang menggunakan hak pilih 48.000 sekian, dan ada satu parpol mendapatkan suara 47.000 lebih. Itu artinya sebanyak 90% lebih masyarakat DPT memberikan hak suara, tidak ada yang bepergian ke luar negeri dan meninggal dunia. 6 ketua parpol di NTB menduga terjadinya kecurangan pemilu dan menuntut dilakukannya penghitungan suara ulang pemilu 2024 di Kecamatan Sekotong. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari
Saudara pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah warga Desa Narmada Lombok Barat geruduk sekretariat PPK setempat. Mereka mempertanyakan kejanggalan hasil pleno tingkat kecamatan dengan hasil pleno tingkat PPS. Kedatangan puluhan warga Narmada ke sekretariat PPK setempat untuk mempertanyakan soal hilangnya suara calon DPR RI yang mereka dukung setelah dilakukannya pleno di PPK tersebut. Puluhan warga yang mengaku pendukung calon Partai Demokrat Haji Nanang Samudra itu mengaku kecewa lantaran suara mereka hilang. Selain itu, ada perbedaan dari C1 hasil di setiap TPS dengan C1 hasil pleno di kecamatan karena perbedaannya sangat jauh, bahkan perolehan suara di TPS banyak yang hilang. Dengan membawa bukti C hasil yang diupload melalui aplikasi Sirekap, warga menyandingkan dengan hasil pleno dari kecamatan dan jumlah perolehan suara jauh berbeda. Warga berharap PPK Kecamatan Narmada mengembalikan suara mereka yang sudah disalurkan kepada Haji Nanang Samudra tersebut. Hanya mengklarifikasi hasil antara di KPPS dengan ketetapan yang ada di PPK, karena di sini banyak terjadi penggelembungan suara, ya, baik dari paslon nomor 1 ataupun yang lain, termasuk juga di partai-partai yang lain. Oleh karena itu kami minta fokusnya nanti, apa? Fokusnya partai apa? Fokusnya kepada Partai Demokrat calon nomor 1 Pak Nanang Samudra, karena di sini terdapat kecurangan, suaranya banyak dialihkan kepada calon yang lain. Sementara itu pihak PPK Narmada saat puluhan warga ini datang malah tidak ada di sekretariat. Nggak ada orang berada di sini Pak ya? Ya? Nggak ada orang di sini ya? Sepi. Oh gitu. Tanggapannya Pak terkait warga yang datang mempertanyakan hak suara yang mereka salurkan di TPS tapi berbeda dengan di hasil di rekapitulasi itu apa Pak? Silakan aja menghubungi ketua. Sebelumnya di beberapa kecamatan, warga meminta PPK di Lombok Barat untuk kembalikan semua suara mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, dan akademisi yang tergabung dalam koalisi anti pemilu curang NTB deklarasikan lawan pemilu curang yang tersistematis dan juga masif. Ratusan tokoh agama, masyarakat, pemuda, wanita, dan akademisi dari Forum Relawan Amin Provinsi NTB yang tergabung dalam koalisi rakyat anti pemilu curang menolak hasil Pilpres karena diduga syarat kecurangan.
Pernyataan sikap terhadap pemilu kali ini buntut dari hasil penyelenggaraan Pilpres pada pemilu yang berlangsung 14 Februari lalu yang dinyatakan curang oleh Forum Relawan Amin Provinsi NTB. Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Pemilu Curang melakukan deklarasi untuk menyuarakan penolakan atas hasil pemilu 2024. Ketika apa yang kita usulkan tadi tidak digubris, maka ada jalur yang harus kita tempuh. Ada tim hukum nasional Amin, ada Timnas Amin. Kita di Provinsi NTB ini adalah merupakan, ya, ada Timnas Ganjar juga yang ada di Provinsi NTB ini. Karena itu tidak hanya sebatas sampai deklarasi ini, kita akan mengawal apa yang kita utarakan tadi itu sampai ke tingkat pusat. Dalam pernyataan sikap mereka mendesak dilakukan audit forensik sistem IT yang digunakan KPU serta menuntut pengenaan sanksi etik terhadap pelanggar dan menolak hasil pemilu. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan warga di Lombok tengah serbu operasi pasar murah beras. Warga pun rela desak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang kini melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah rela berdesak-desakan untuk membeli beras dengan harga murah. Warga membeli beras dengan harga jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram, seharga Rp10.000 per kilogram. Sementara itu pada operasi pasar beras ini warga hanya dibolehkan membeli beras sebanyak 5 kg saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antri dari pagi sampai sore hari untuk dapat membeli beras. Warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar beras murah ini lantaran harga beras yang kini mahal dan membuat warga kesulitan terutama menjelang bulan suci Ramadan. Memang harga beras berapa sekarang, Bu? Hampir 17.500 rebutan sama warga lain. Dapat. Bu, senang ya dapat beras? Iya, senang karena ada beras di rumah. Ada beras. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan saat ini sebanyak 5 ton untuk 5 mitra, sementara dalam 2 kali penyaluran beras yang ada langsung ludes di serbu warga. Minggu 2 kali, yaitu dan masing-masing 1 ton. Jadi kalau seminggu itu ada 2 ton masing-masing. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal, sehingga kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat berkurang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Mungkin banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Mungkin banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun.
beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat akan berikan diskon khusus bagi warga NTB yang hendak menyaksikan MotoGP secara langsung pada September 2024 mendatang. Per 24 Februari 2024, ITDC bersama dengan MGPA secara resmi telah mulai menjual tiket MotoGP serta ARRC 2024 dengan sistem pre-booking. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah pun berencana melakukan hal yang sama, yakni melakukan launching tiket MotoGP dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan agar masyarakat NTB khususnya penikmat MotoGP dapat segera membeli tiket. Pemda pun berencana untuk mendorong ITDC agar menyediakan tiket dengan diskon khusus bagi warga NTB. Dalam beberapa hari ke depan, insya Allah ya sebelum puasa akan diadakan launching ya. Launching terkait dengan tiket MotoGP. Karena kalau di Jakarta kan sudah mulai di launching. Nah, tinggal sekarang di tempat event berlangsung yaitu di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Pulau Lombok ini. Insya Allah ya dalam beberapa harapan kami di acara Capri Day ya, tempat launchingnya biar rame, nanti yang akan hadir nonton harapan kami kalau tidak di Jalan Udayana ya atau di Sangkareang. Ditambahkan Jamal, untuk MotoGP 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 penonton yang akan menyaksikan pagelaran balap dunia yang akan digelar pada 27 hingga 29 September mendatang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Masyarakat Desa Pringgesele Selatan, Lombok Timur memiliki tradisi Dongdala, di mana tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgesele Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesele Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgesele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.